Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa saudara-saudari di renungan pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di mana keadilan? Namun sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan pada hari ini. Hari ini kami dapat hadir kehadirat-Mu dengan nafas kehidupan yang baru. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati agar kami mau mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berikanlah kami hati agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi seorang pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengar, sehingga melalui renungan pada hari ini, sikap, tutur kata, dan tingkah laku kami mencerminkan kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami panjatkan ke hadirat-Mu, dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bacaan hari ini terdapat pada Pengkhotbah 3 ayat 16-22. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Baru-baru ini, survei periode Kompas kembali menunjukkan penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Itu artinya, ada semakin banyak orang yang merasa kecewa, merasa tidak diperlakukan dengan adil, atau merasa bahwa hukum tidak lagi tegak sebagaimana mestinya. Siapa punya uang, dia pasti menang. Siapa yang punya kuasa, dia yang dibela. Mungkin kalimat tersebut terdengar menyakitkan, tapi bagi banyak orang, itu mencerminkan realita yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kitab Pengkhotbah yang kita baca hari ini menyatakan dengan sangat jujur. Pengkhotbah 3 ayat 16 mengatakan, di tempat pengadilan pun terdapat ketidakadilan. Tempat yang seharusnya menjadi pusat kebenaran, tempat orang berharap menemukan keadilan, justru bisa menjadi tempat ketimpangan. Namun, sang pengkhotbah tidak berhenti pada keluhan. Ia berkata pada Pengkhotbah 3 ayat 17, Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Artinya, keadilan Allah tidak akan pernah terlambat. Memang, mungkin tidak terjadi hari ini, tidak terjadi minggu ini. Tapi Allah tidak akan pernah lalai dalam penghakimannya. Lalu pengkhotbah membawa kita pada perenungan yang mendalam. Ia membandingkan manusia dengan binatang. Ia berkata bahwa keduanya bernapas, keduanya mati, dan keduanya kembali ke debu. Pengkhotbah 3 ayat 19 mengatakan, manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah maksudnya kita tidak lebih berarti dari binatang? Tentu saja bukan. Ini adalah cara sang pengkhotbah mengingatkan kita bahwa hidup ini fana, pendek, dan tidak kekal. Kalau kita hanya mengejar keadilan duniawi dan melupakan kebenaran ilahi,
maka semua akan berakhir dalam kesia-siaan. Namun, ayat terakhir dari bagian ini memberi kita suatu arah. Pengkhotbah 3 ayat 22 mengatakan, "Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya." Dengan kata lain, daripada kita larut dalam kekecewaan, daripada kita ikut menjadi hakim atas hidup orang lain, lebih baik kita setia menjalankan bagian kita, bekerja dengan benar, hidup dengan jujur, mengasihi sesama, dan melayani dengan hati. Mengapa? Karena Allah melihat, Allah mencatat, dan Allah akan memberikan upah pada waktunya. Keadilan Tuhan tidak bisa dibeli, tidak bisa disuap, dan tidak bisa ditunda. Jadi saudara-saudari, meskipun hari-hari ini kita menyaksikan ketimpangan dan ketidakadilan, jangan menyerah dan jangan tawar hati. Serta yang paling penting, jangan ikut-ikutan berbuat curang. Tetaplah hidup benar, tetaplah berpegang pada kasih dan keadilan Tuhan. Sebab dunia ini sementara, tetapi pengadilan Tuhan kekal adanya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan akan kebenaran-Mu. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami merasa lelah, bingung, dan bahkan kecewa saat ketidakadilan yang terjadi di sekitar kami atau menimpa kami. Di tempat di mana seharusnya keadilan ditegakkan, kami justru melihat ketimpangan. Di tempat hukum ditegakkan, kami justru melihat permainan kuasa dan uang. Tuhan, jangan biarkan hati kami menjadi pahit. Jangan biarkan kami tergoda untuk ikut berbuat curang atau mengambil jalan kami sendiri. Berilah kami kekuatan untuk tetap hidup benar, walau dunia tidak selalu adil. Berilah kami iman untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah hakim yang adil, yang tidak pernah tertidur, dan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Ajari kami untuk bersukacita dalam bagian hidup yang Engkau percayakan kepada kami. Ajari kami untuk tetap setia dalam pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab kami, meskipun hasilnya belum selalu kami lihat hari ini. Tapi kami percaya, upah yang sejati berasal daripada-Mu, dan akan Kau nyatakan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan seluruh isi hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pulihkanlah kami dari kekecewaan, teguhkan kami dalam pengharapan, dan tuntun kami agar tetap berjalan di jalan yang lurus hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Haleluya. Amin.